kalau dari penelitian dilakukan oleh Pak Roy Suryo, dia sangat terobsesi dengan benda-benda intim, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan sosok-sosok yang menjadi objek obsesifnya. Termasuk di sini adalah Pak Prabowo sendiri, kemudian juga Syahrini. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya soal perbuatan tercela, karena perbuatan tercela secara undang-undang itu layak sekali untuk menjadi pasal pemakzulan. Tetapi buat saya adalah yang lebih mengkhawatirkan lagi, yang lebih bahaya lagi adalah apabila seseorang tersebut memiliki sebuah jabatan yang amat sangat penting bagi kelangsungan dari negara, bangsa, dan keselamatan dari seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang yang jelas menunjukkan ada indikasi-indikasi mengalami gangguan kejiwaan seperti ini dipercaya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan seluruh bangsa dan negara ini, investigasi lokal dan sebagainya gitu. Kalau memang kita mau melakukan sebuah investigasi, dan ini wajib untuk kita lakukan, karena ini adalah bahaya bagi negara ini, maka saya mengusulkan kepada pimpinan DPD untuk kita bersama-sama bergerak untuk melakukan riset terhadap perilaku dari Fufu Fafa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, kali ini kita akan menyaksikan statement yang sangat berani dari Dr. Tifa terkait dengan akun Fufu Fafa. Terlepas dari siapa sebenarnya pemilik akun tersebut, Dr. Tifa menegaskan bahwa pemiliknya mengidap gangguan kejiwaan yang sangat serius. Lantas siapakah Dr. Tifa itu? Mari kita simak bersama statement dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Pimpinan yang saya hormati, beserta jajaran, beserta Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, saya Dr. Tifa dipercaya untuk memberikan penjelasan dari aspek kedokteran klinis, ya, sebagaimana kompetensi yang saya kuasai. Ini saya melakukan disclaimer dulu. Saya adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan untuk kompetensi yang terkait dengan Fufu Fafa ini, Behavioral Neuroscience, adalah kompetensi saya yang saya peroleh dari program doktor yang saya tempuh di Universitas Indonesia. Artinya saya dokter yang cukup memiliki kompetensi untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada forum yang terhormat ini. Saya di sini tidak dalam kapasitas untuk menyatakan apakah pemilik akun Fufu Fafa ini adalah Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjadi wakil presiden terpilih. Saya hanya menyoroti dari aspek klinis apa yang saya temukan dari yang saya lakukan riset, saya lakukan analisis terhadap cuitan-cuitan dia di dalam akun Fufu Fafa yang mengindikasikan, yang saya lakukan assessment bahwa pemilik akun ini memang mengalami problematika dari sisi psikiatri, dan itu jelas terlihat dari serangkaian cuitan-cuitannya yang konsisten. Artinya kalau sebuah gejala klinis itu dilakukan secara konsisten, maka kita patut melakukan assessment. Artinya tersangka, kalau dalam bahasa kedokteran klinis adalah suspected. Kita belum bisa menegakkan diagnosis, karena menegakkan diagnosis psikiatri itu membutuhkan waktu yang lama. Pengamatan, observasi, wawancara itu dilakukan berbulan-bulan untuk bisa menegakkan diagnosis apakah seseorang itu tegak diagnosis sebagai penderita gangguan jiwa atau tidak. Dr. Tifa sangat menyayangkan mengapa saat screening kesehatan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden harus diloloskan. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saya, mengapa seandainya pemilik akun Fufu Fafa ini adalah memang Gibran Rakabuming Raka, mengapa lolos tes kesehatan pada saat dicalonkan sebagai cawapres waktu itu? Maka jawaban saya di sini adalah tidak mungkin sebuah diagnosis tegak atas gangguan jiwa dilakukan pada saat waktu yang amat sangat singkat ketika yang bersangkutan itu menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk. Karena pada waktu itu saya yakin bahwa alat yang dilakukan untuk melakukan penilaian kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, itu tidak cukup signifikan untuk melakukan penegakan diagnosis apakah yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Oke pemirsa, kemudian Dr. Tifa menunjukkan analisis gangguan kejiwaan yang seperti apa yang dimiliki oleh si Fufu Fafa ini. Hal itu bisa dilihat dari tulisannya yang sangat kasar dan tidak sopan sekali, kemudian dari waktu postingan tersebut. Nah, karena itu maka saya di sini sampaikan beberapa indikasi saja, ya, artinya beberapa indikator dari cuitan-cuitan Fufu Fafa ini yang saya yakin bahwa teman-teman sejawat psikiatri
Seandainya mereka diberikan kesempatan untuk melakukan assessment, observasi, dan ini sangat mungkin dilakukan. Tidak perlu harus kita bertemu dengan yang bersangkutan dan wawancara, tapi kita melakukan sebuah analisis terhadap tulisan-tulisan seseorang. Itu kita bisa membuat sebuah indikator-indikator bahwa yang bersangkutan ini kita bisa teruskan, kita bisa jalankan untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan secara lebih lanjut. Saya berikan contoh 2 saja untuk pengetahuan kepada bapak-bapak dan kepada kita semua. Ada 2 yang jelas ini menunjukkan adalah sebuah gangguan jiwa tipe ya, schizophrenia, tipe schizophrenia ya. Jadi ada 1 yang dia cuitkan, yang dia tuliskan, dan ini menarik karena ada waktu-waktu tertentu ya, ketika seseorang itu mengalami gangguan hormonal yang berkaitan dengan psikiatri. Jadi dia menulis tanggal 21 Juni 2014 pukul 23.51. Penderita gangguan jiwa itu susah tidur dan dia mengalami sebuah peningkatan ekskalasi hormonal pada saat justru tengah malam. Jadi aktif-aktifnya tuh tengah malam gitu, ya. Nah, dia menulis di sini. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Ya, ini saya buat sebuah analisisnya ya untuk contoh. Jadi terus pas nyampe di puncak dia mengibarkan bendera merah putih. Nah, ini saja sudah menunjukkan inkoherensi, flight of idea yang sangat khas pada penderita schizophrenia. Kemudian dia berteriak, titik kembalilah ke pelukanku, itu flight of idea lagi. Jadi dia membayangkan, karena dari konsistensi cuitan-cuitan dia sangat menghina Pak Prabowo ini sebagai seorang duda, cerai, ya, itu dia terobsesi dengan hal tersebut. Bagi dia, posisi Pak Prabowo duda dan cerai itu adalah sesuatu yang hina. Karena itu dia terus-menerus secara konsisten dia tampilkan itu dalam cuitan-cuitannya. Padahal itu adalah sebuah penderitaan, adalah sebuah misery gitu ya. Bagi orang yang normal, kalau kita melihat ada sebuah kasus perceraian, kemudian seseorang yang tidak memiliki pasangan, itu adalah sesuatu misery, menderita. Tapi bagi Fufu Fafa yang memang terindikasi abnormalitas kejiwaannya, itu dianggap itu sebagai sesuatu yang lucu, layak untuk dihina dan sebagainya. Kemudian terkait dengan kesehatannya, saya meragukan apabila katakanlah dibentuk tim investigasi lokal dan sebagainya gitu. Kalau memang kita mau melakukan sebuah investigasi, dan ini wajib untuk kita lakukan, karena ini adalah bahaya bagi negara ini, maka saya mengusulkan kepada pimpinan DPD untuk kita bersama-sama bergerak untuk melakukan riset terhadap perilaku dari Fufu Fafa ini secara retrospektif. Artinya kita bisa melakukan riset retrospektif, menelaah dari sejak tahun 2014, kemudian kita juga bisa melakukan kohort prospektif, kurang lebih 6 bulan, kita bisa melihat secara observasional kohort dari perilaku-perilaku yang dia lakukan selama 6 bulan ke depan. Saya yakin kalau itu dilakukan akan tegak diagnosis sebagai schizophrenia plus obsesif kompulsif. Karena kalau dari penelitian dilakukan oleh Pak Roy Suryo, dia sangat terobsesi dengan benda-benda intim baik dari laki-laki maupun perempuan dan sosok-sosok yang menjadi objek obsesifnya. Termasuk di sini adalah Pak Prabowo sendiri, kemudian juga Syahrini. Lebih lanjut lagi, ia sangat menyayangkan jika Fufu Fafa terbukti adalah Gibran, maka Indonesia dalam bahaya. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya soal perbuatan tercela, karena perbuatan tercela secara undang-undang itu layak sekali untuk menjadi pasal pemakzulan. Tetapi buat saya adalah yang lebih mengkhawatirkan lagi, yang lebih bahaya lagi adalah apabila seseorang tersebut memiliki sebuah jabatan yang amat sangat penting bagi kelangsungan dari negara, bangsa, dan keselamatan dari seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang yang jelas menunjukkan ada indikasi-indikasi mengalami gangguan kejiwaan seperti ini dipercaya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan seluruh bangsa dan negara ini. Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana menurut pemirsa sekalian? Silahkan komentar dan diskusi di bawah dengan akal sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam perjuangan dan salam akal sehat.